Iman kepada hari akhir. Kompetensi dasar 3.3. Menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada hari akhir. 4.3. Menyedihkan kaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil. Kelas 12 oleh El Syaki. Di dalam Al-Quran ada beberapa dalil yang menjelaskan iman kepada hari akhir, yaitu terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 1-4, kemudian surat Al-Mu'minun ayat 99-100, dan surat Al-Zalzalah ayat 6-8. A. Hari kiamat sebagai hari pembalasan hakiki. Beriman pada hari akhir merupakan ciri orang yang bertakwa. Hal ini dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 4, yang artinya, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. 1. Hari kiamat menurut Al-Quran. A. Kiamat sugro. Kiamat sugro berarti kerusakan kecil, contohnya kematian. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Ankabut ayat 57, yang berarti tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Alam barzah merupakan alam lanjutan tempat hidup manusia setelah mati, sampai mereka dibangkitkan dari kuburnya. B. Kiamat kubra. Kiamat kubra merupakan tanda kehidupan di dunia ini berakhir. Diawali dengan sangkakala ditiup pertama kali oleh malaikat Israfil, yang disusul dengan hancurnya dunia ini. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Haqqah ayat 13-16. Surat ini mempunyai arti, maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkannya keduanya sekali bentur. Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat, dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi lemah. Beberapa fase pada hari akhir. Yang pertama itu sangkakala pertama kali ditiup, kemudian semesta hancur, kemudian sangkakala ditiup untuk kedua kalinya, kemudian Allah membangkitkan manusia, kemudian berkumpul di padang mahsyar, kemudian manusia tersebut dihisab amalnya, amal-amal yang telah dilakukannya di dunia ini. Kemudian disitulah nanti manusia ditentukan apakah dia akan masuk surga atau neraka. Hadis riwayat Al-Tirmizi mengatakan bahwa pada hari kiamat seseorang tidak akan luput dari 4 pertanyaan. Tentang umurnya, untuk apa saja umur itu dipergunakan. Tentang ilmunya, apa saja dilakukan dengan ilmu tersebut. Tentang hartanya, dari mana didapatnya dan untuk apa dibelanjakannya. Tentang tubuh, tenaga atau kekuatan tubuhnya, untuk apa dipakainya. Hadis riwayat Al-Tirmizi. 2. Surga dan neraka. A. Surga. Surga merupakan tempat yang penuh dengan berbagai kenikmatan. Allah menyediakan tempat ini untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian B. Neraka. Neraka merupakan tempat yang penuh dengan siksa dan kehinaan. Allah menyediakan tempat ini untuk orang-orang yang durhaka. Dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Dan taatilah Allah dan Rasul, supaya kamu diberi rahmat. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Ali Imran ayat 131-133.
B. Perilaku sebagai pencerminan keimanan terhadap hari akhir. Pertama, senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Yang kedua, disiplin dalam melaksanakan sholat 5 waktu dan ibadah-ibadah lain yang hukumannya wajib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amal yang paling pertama dihisab dari seorang hamba di hari kiamat ialah sholatnya. Jika salatnya diterima, maka diterimalah amal-amal yang lain. Jika salatnya ditolak, maka ditolaklah amal-amal lainnya. Hadis riwayat Al-Tabrani dari Anas radhiyallahu anha. 3. Mencintai fakir miskin yang diwujudkan melalui sikap, ucapan, perbuatan, dan bantuan harta benda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap segala sesuatu ada kuncinya. Sedang kunci surga adalah mencintai fakir miskin. Karena kesabaran mereka adalah kawan akrab Allah pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Bakar bin La'al dari Umar bin Khattab. Yang keempat, menyantuni, memelihara, mengasuh, dan mendidik anak-anak yatim dengan penuh kasih sayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya orang yang menanggung memelihara anak yatim dengan baik ada di surga bagaikan ini. Seraya memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah dan beliau rentangkan kedua jarinya. Hadis riwayat Bukhari. 5. Berperilaku baik terhadap tetangga, menghormati tamu, dan bertutur kata yang baik-baik saja atau diam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berbuat baik pada tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menghormati tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik-baik saja atau diam. Hadis riwayat Muslim. 6. Melaksanakan 7 macam perilaku yang menyebabkan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu pertama, pemimpin yang adil, kedua, pemuda yang rajin beribadah, 3, orang yang hatinya selalu rindu dengan masjid, 4, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, 5, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh wanita bangsawan dan cantik, kemudian menolaknya sambil berkata, sesungguhnya saya takut karena Allah. Yang keenam, orang yang bersedekah secara rahasia sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan tangan kanannya. Yang ketujuh, orang yang mengingat Allah ketika sendirian sehingga mencucurkan air matanya. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. B. Hikmah beriman pada hari akhir. Pertama, memperkuat keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa dan Maha Adil. Hal ini ditunjukkan pada surat Al-Mu'min ayat 17, yang artinya pada hari ini kiamat tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini, sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya. 2. Memberikan dorongan untuk membiasakan diri dengan sikap dan perilaku terpuji, akhlakul karimah, dan menjauhkan diri dari sikap serta perilaku tercela, akhlakul mazmumah. 3. Memberi dorongan untuk bersikap optimis, tawakal, dan sabar meskipun tertimpa kemalangan. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 155, yang berarti, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan,
dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Beberapa dalil tentang hari akhir. Yang pertama, surat Al-Baqarah ayat keempat dan ayat ke-177. Yang kedua, surat An-Nisa ayat ke-162. Yang ketiga, surat At-Taubah ayat 19. 4. Surat An-Naml ayat 3. Yang kelima, surat Saba ayat ke-21. Surat Az-Zumar ayat 68. Seperti yang kita tahu, hari akhir seringkali dikaitkan dengan Dajjal. Berikut biodata Dajjal yang bertempat lahir di Khurasan dan lahir menjelang kiamat sebelum turunnya Nabi Isa. Agamanya adalah kafir, gelarnya Al-Masih, julukannya perusak. Dajjal ini memiliki ciri-ciri bermata satu, terdapat tanda kafir di antara keduanya. Bertubuh pendek, gemuk, berkulit merah, rambut keriting. Kemudian berkaki bengkok. Hobinya menfitnah dan mengaku dirinya sebagai Tuhan, sebagai Mahdi, dan sebagai Nabi Isa. Pekerjaannya adalah mencari penghuni neraka, dan dia merupakan sekutu dari iblis. Sarana dari Dajjal sendiri adalah kekayaan, seks, dan semua kenikmatan dunia. Istrinya adalah semua wanita yang mempertontonkan auratnya, dan anak-anaknya adalah seluruh manusia yang termakan fitnahnya. Penggemar Dajjal adalah Zionis Yahudi, kafir, klub maksiat, pemimpin yang zalim, orang kaya yang sombong, pedagang yang curang, penghasut, orang yang suka memakan harta anak yatim dan hak orang miskin, musyrik, orang-orang yang murtad, orang yang tidak membayar zakat, orang munafik, dan dukun, tukang sihir ataupun peramal. Dan musuh dari Dajjal ini adalah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Imam Mahdi, Isa bin Maryam alaihi salam, orang yang beriman dan mukmin yang taat, dan orang berilmu dan berfikir, dan orang yang bertaubat.